Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH dengan Bu Feni. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini yaitu bab 4 mengenai bencana alam. Nah, anak-anak, sekarang ini lagi masuk musim penghujan. Nah, di rumahnya adakah yang rumahnya terkena banjir atau lingkungannya terkena banjir? Ada yang tahu banjir itu terjadi karena apa ya? Ya, betul. Banjir itu merupakan suatu bencana. Nah, apa itu bencana? Bencana itu atau bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Contohnya yaitu ada banjir, ada gunung meletus, ada kebakaran hutan, tanah longsor, dan sebagainya. Bencana alam. Bencana alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada bencana yang disebabkan karena peristiwa alam. Dan yang kedua yaitu bencana yang disebabkan oleh aktivitas atau perilaku manusia. Contohnya, jika bencana alam itu seperti gunung meletus. Kalau bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau perilaku manusia seperti banjir dan juga tanah longsor. Nah, anak-anak di sini ada beberapa contoh bencana alam. Yang pertama itu ada kebakaran hutan. Yang kedua itu banjir dan juga longsor. Yang ketiga itu ada gunung meletus. Dan yang keempat itu ada gempa bumi. Ayo coba sekarang kalian kelompokkan manakah bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa alam dan juga mana yang diakibatkan karena ulah manusia atau perilaku manusia. Ya, betul. Kebakaran hutan, banjir dan longsor itu bisa diakibatkan karena ulah manusia, bahkan juga bisa diakibatkan oleh bencana alam yang disebabkan oleh alam. Gunung meletus dan juga gempa bumi itu disebabkan karena peristiwa alam. Contoh bencana alam yang pertama yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya terjadi pada musim kemarau. Musim kemarau yang cukup panjang dapat mengakibatkan kekeringan yang lama. Akibatnya, hutan menjadi mudah terbakar. Jika ada percikan api dan mengenai ranting atau rumput yang kering, maka akan membakar hutan. Apalagi jika ada orang yang sengaja membakar hutan untuk pembukaan lahan atau ladang. Nah, anak-anak, ada beberapa masalah yang ditimbulkan karena peristiwa kebakaran hutan. Yang pertama, itu akan menimbulkan gas karbon dioksida yang menyebar ke atmosfer. Yang kedua, satwa yang hidup di hutan dan tanaman akan musnah sehingga habitat hutan rusak. Yang ketiga, menimbulkan penyakit pernapasan. Yang keempat, asap kebakaran mengganggu aktivitas manusia. Dan yang kelima, itu keasaman tanah akan meningkat sehingga organisme tanah yang dapat menyuburkan tanah itu akan terbunuh. Contoh bencana alam yang kedua yaitu banjir dan longsor. Banjir dapat terjadi karena alam dan akibat perbuatan manusia. Akan tetapi, banjir kebanyakan terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Karena sering membuang sampah sembarangan, kemudian
menebang pohon secara liar itu bisa mengakibatkan banjir dan longsor. Nah, anak-anak, ada beberapa masalah yang ditimbulkan karena peristiwa banjir dan longsor. Yang pertama, pemukiman penduduk menjadi rusak karena tergenang air banjir. Kemudian yang kedua, sulit mendapatkan air bersih. Yang ketiga, lahan pertanian dan perkebunan menjadi rusak. Yang keempat, alat komunikasi dan transportasi juga menjadi rusak. Dan yang kelima, kegiatan sehari-hari akan semakin terganggu. Nah, anak-anak, contoh bencana alam yang ketiga yaitu gunung meletus. Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Sebagian gunung itu sudah mati, namun beberapa gunung berapi masih dapat memuntahkan lahar. Nah, ada yang tahu gunung meletus itu apa ya? Gunung meletus adalah kegiatan gunung berapi yang mengeluarkan bahan-bahan yang terdapat di perut bumi ke permukaan bumi. Bahan-bahan itu berupa bahan padat atau bebatuan, cairan lahar dan lava yang sangat panas serta mengeluarkan gas. Nah, ada beberapa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena gunung meletus. Yang pertama, itu sumber air bersih akan berkurang karena tercemar oleh debu dan lumpur. Yang kedua, hutan dan tumbuhan rusak karena terbakar lahar. Yang ketiga, lahan pertanian rusak. Yang keempat, hewan dan tumbuhan, kadangkala manusia menjadi korban. Dan yang kelima, gempa bumi vulkanik akan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Bencana alam yang keempat yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran dari dalam bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh peristiwa gunung meletus atau disebut gempa vulkanik. Nah, anak-anak, ada akibat yang ditimbulkan karena peristiwa gempa bumi. Yang pertama, bangunan, rumah, gedung-gedung, dan jembatan runtuh. Yang kedua, jalanan rusak sehingga sarana pengangkutan terputus. Yang ketiga, lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi rusak dan hancur. Dan yang keempat, itu terkadang disertai dengan gelombang besar yang membahayakan pelayaran dan kehidupan pantai. Nah, anak-anak, itu merupakan contoh dari bencana alam. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa penanggulangan bencana. Yang pertama, yaitu menjaga kelestarian alam. Yang kedua, menjaga kebersihan saluran air. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada petani agar tidak membakar hutan untuk lahan pertanian. Yang keempat, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kelima, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai. Kemudian, apabila terlihat tanda-tanda gunung meletus, segera mengungsi. Nah, masih banyak cara untuk menanggulangi bencana. Nanti kalian bisa cari di buku-buku PLH lainnya atau bahkan bisa kalian cari di internet ya, Nak. Kemudian, cara menghadapi bencana alam. Nah, cara menghadapi gempa bumi. Yang pertama, utamakan keselamatan diri, bukan barang. Kedua, lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Yang ketiga, mencari tempat berlindung. Yang keempat, carilah tanah lapang. Yang kelima, jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Yang keenam, waspada terhadap runtuhan batu dan tanah longsor. Yang ketujuh, segera berlari ke daratan yang lebih tinggi. Dan kedelapan, waspada gempa susulan. Nah, itu cara menghadapi gempa bumi. Kemudian menghadapi bencana kebakaran hutan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menyelamatkan diri serta menghubungi pemadam. Yang ketiga, langkah menghindari bahaya banjir. Yang pertama, cari informasi seputar banjir. Kemudian, pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi.
Yang ketiga, jangan berjalan sendirian. Yang keempat, matikan listrik di saat air sudah meninggi. Kemudian, dahulukan penyelamatan bagi anak dan bersihkan rumah dan lingkungan jika banjir sudah surut. Nah, itu adalah langkah untuk menghindari bahaya banjir. Nah, yang terakhir yaitu langkah siaga bencana gunung berapi. Yang pertama yaitu sebelum terjadi letusan, kalian persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk menghindari ya debu vulkanik. Kemudian perhatikan arah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Dan kemudian ada persiapkan dukungan logistik diri dan keluarga. Dan kalian harus mengetahui jalur evakuasi dan shelter perlindungan. Ketika gunung meletus atau saat letusan, yang pertama kalian berlindung di shelter perlindungan. Kedua, perhatikan arah pihak berwenang selama di shelter. Yang ketiga, gunakan masker dan kacamata. Yang keempat, hindari daerah rawan bencana. Dan waspada ya, kemungkinan bahaya kedua berupa banjir lahar dingin. Nah, anak-anak, itu semua adalah cara-cara untuk menanggulangi bencana gunung meletus atau gunung api. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar mengenai bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan juga karena peristiwa alam. Nah, untuk latihan hari ini yaitu kalian merangkum materi bencana alam, kalian tulis di buku tulis. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun pembelajaran hari ini masih dalam keadaan online. Ibu yakin kalian pasti bisa. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.